Baik semuanya, di sini saya akan membahas part 3 dari sejarah gerakan buruh di Indonesia yang ditulis oleh D.N. Aidit pada tahun 1952. Nah, di part 3 ini berjudul tentang 3 pertentangan pokok dalam tubuh imperialisme. Nah, di sini ada 3 pertentangan. Yang pertama adalah buruh vs kapitalis, yang kedua adalah pertentangan imperialis vs imperialis. Yang bisa dibilang imperialis ini bertentangan sama imperialis. Yang ketiga adalah nanti kaum penjajah vs orang terjajah itu sendiri. Nah, kita mulai dari D.N. Aidit berbicara mulai dari buku yang bernama buku Indonesia Sepanjang Masa yang ditulis oleh Sanusi Pane. Nah, di tahun 1923. Pada buku ini Sanusi Pane berbicara tentang berapa sih modal asing yang masuk ke Indonesia. Nah, berapa keuntungan, yaitu sekitar 2.650. Dan inti dari buku Sanusi Pane ini adalah berbicara tentang kaum kapitalis memonopoli dan menguasai seluruh kehidupan ekonomi dan politik di Indonesia. Dan pada dasarnya kapitalis ini berusaha sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan dengan memperbesar nilai lebih, yaitu adalah nanti berefek pada penghisapan yang hebat dan penurunan hidup kaum buruh. Nah, sehingga kaum buruh ini nanti akan berjuang melawan serangan-serangan kapitalis monopoli. Nah, pada buku ini sebenarnya kaum buruh vs kaum kapitalis monopolis. Nah, di mana dalam hal ini kaum buruh menggunakan mogok massal sebagai bentuk reaksi dari penghisapan yang hebat oleh kaum kapitalis. Tentu juga para kapitalis monopoli ini tidak diam saja begitu. Ada saja caranya, yaitu dengan cara menggunakan negara sebagai alatnya. Nah, di sini sebagai negara sebagai alatnya itu nanti bisa berupa demokrasi parlementer, ya, atau bisa yang sangat ekstrem adalah memfasiskan negara tersebut. Nah, kaum buruh ini berawal dari pemogokan perusahaan kapitalis, nanti akan berujung pada pemogokan negara kapitalis. Nah, semakin lama semakin terus, sehingga terjadi sebuah ketegangan yang makin menjadi-jadi, sehingga negara kapitalis ini terpaksa menggunakan instrumen kekuatan bersenjata untuk melawan pemogokan yang ada di Indonesia atau pemogokan oleh kaum buruh. Nah, di sini saya akan membacakan bab di mana pernyataan resmi dari Aidit. Nah, kewajiban dari setiap pemimpin buruh untuk mengatur agar aksi-aksi kaum buruh, 1, dibenarkan dan masuk akal sebagian besar dari rakyat sehingga mendapat simpati dan sokongannya. 2, dimulai di mana keadaan sedang baik untuk masa dan kemungkinan mendapatkan sukses setelah besar. Yang ketiga, dimulai dan diakhiri ada titik yang paling tepat dan saat yang paling baik, tidak boleh merupakan perjuangan melawan musuh yang tidak ada ketentuan kapan selesainya. Nah, di sini bisa bilang Aidit 3 pokok bagaimana perjuangan atau pergerakan kaum buruh itu dengan alasan-alasan seperti itu. Lalu yang kedua ini ya, pokok pembahasannya adalah imperialis vs imperialis begitu ya. Maaf, saya sedang flu. Nah,
tadi imperialisme PS imperialisme ini atau imperialis PS imperialis ini dimulai dari Hindia Belanda tadi ya, dengan politik pintu terbukanya terciptalah sebuah negara liberalis. Politik monopoli ini bisa dibilang disebut dengan open door politik. Indonesia menjadi lapangan eksploitasi kaum modal dari segala bangsa. Nah, termasuk nanti ada yang paling bercokal adalah Belanda, Inggris, Amerika, Jerman, Prancis, Belgia, Italia, Norwegia, Swedia, dan Jepang. Nah, untuk menjaga keselamatan dan keamanan Hindia Belanda ini dari pemberontakan rakyat, maka dibuatlah nanti agresi militer negara dan lain-lainnya. Nah, ini juga ada pertentangan pada waktu Perang Dunia Kedua antara Jepang vs Belanda begitu. Nah, pertentangan ini diatur oleh negara kapitalis. Nah, di sini dia juga berbicara tentang logika imperialisme. Satu, negara kapital berkembang biak tidak merata, ruang ekspansi sudah tidak ada, sehingga menuntut ekspansi dari kapitalisme atau kapital ekspor seperti itu. Yang kedua adalah kebutuhan ruang hidup. Nah, negara kapitalis maju membutuhkan wilayah baru untuk bahan mentah atau pasar dan investasi. Nah, ketika semua wilayah sudah dikuasai, maka perebutan atau perang tidak bisa dihindarkan. Konflik antar imperialis ini merebut wilayah kekuasaan imperialis lainnya. Begitu kira-kira. Nah, yang ketiga adalah mengenai bangsa terjajah dan bangsa jajahannya. Di sini pada pokok pembahasan ketiga ini tentang kapitalis monopoli tadi membuat di tanah jajahan itu membuat jalan kereta api, pabrik-pabrik, bengkel, perkebunan modern, perusahaan dagang, dan administrasi pemerintahan harus teratur. Maka di dalam buku Sanusi Pane ini perusahaan besar membuat atau harus melahirkan pertukangan atau orang-orang yang pintar dalam bekerja dalam tata usaha. Nah, kemudian pemerintah Belanda juga ikut dalam bisa dibilang melahirkan pertukangan ini dengan alasan biaya yang lebih murah. Nah, maka dari itu pemerintahan Belanda mendirikan sebuah sekolah yang nantinya juga untuk Belanda sendiri. Nah, salah satunya mendirikan sekolah rendah, terus kemudian sekolah menengah atas, terus sekolah teknik dan sekolah tinggi lainnya baru kemudian hari. Selain itu juga ada sekolah guru begitu. Nah, semua ini sekolah-sekolah ini bukan untuk pendidikan, bukan untuk pendidikan rakyat, tapi untuk apa? Untuk pemerintahan Belanda dan perusahaan asing itu sendiri. Jadi bisa dibilang perusahaan Belanda atau pemerintahan Belanda ini dan perusahaan asing membuat sekolah untuk merekrut tenaga murah seperti itu. Lalu di pertentangan di sini adalah bisa disimpulkan bahwa di Indonesia itu pendidikannya sangat rendah ya, dan banyak yang belum bisa membaca dan menulis. Nah, pada kesimpulan kali ini di bab
part 3 ini adalah imperialisme telah menimbulkan keadaan baru di Indonesia, sehingga pabrik-pabrik, pelabuhan, perkebunan, kereta api, dan di sini membutuhkan tenaga kerja penduduk. Rakyat menjabat pekerja serba modern. Nah, kok di sini saya akan bacakan ya secara lengkap. Walaupun kaum imperialis berusaha sekuatnya untuk mempertahankan hubungan feodal di desa. Maksud di sini adalah kaum imperialisme bekerja sama dengan kepala desa, pokoknya dengan raja setempat untuk apa? Untuk merekrut para orang-orang yang tadi, yang orang-orang baik tenaga kerja rendahan dan orang-orang yang dapat bekerja dengan kuat, tetapi diperintahkan oleh orang feodal atau rajanya, sehingga orang-orang ini tidak merasa terbebani sangat begitu. Nah, ini bentuk kerjasama dari kaum kapitalis dengan feodal lokal. Lanjut, agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan cara feodal, ya seperti tadi, untuk mendapat tenaga murah. Terus sekalipun industri di Indonesia hanya merupakan industri pembantu, tetapi ini pun juga melahirkan kaum kelas buruh namanya. Terus sewajarnya maka pemimpin harus membebaskan rakyatnya, yaitu dalam melalui gerakan pembebasan rakyat guna menghancurkan imperialisme dan akhirnya juga melenyapkan sama sekali kapitalisme. Kapitalisme ini bisa disimpulkan bahwa nanti kapitalisme monopoli ini menjadi melahirkan kaum proletar, dan kaum proletar ini menjadi kaum intelektual bangsa Indonesia yang tadi karena di pintu terbuka tadi membuat sekolah-sekolah itu bisa bercabang ya, bisa negatif dan positif. Negatifnya adalah positifnya dulu ya. Positifnya adalah mendapatkan tenaga murah, namun yang negatifnya Indonesia makin bisa belajar membaca dan menulis, akhirnya melahirkan kaum intelektual bangsa Indonesia. Setelah itu kaum intelektual bangsa Indonesia ini membangun kesadaran nasional dan memperkuat gerakan kemerdekaan nantinya, seperti orang-orang Insinyur Soekarno, terus Hatta, Syahrir, dan lain-lainnya, bahkan Tan Malaka, termasuk Aidit sendiri begitu. Meskipun dalam biografinya Aidit hanya bersekolah di SD, namun pergaulannya sangat luas, termasuk belajar dari Soekarno begitu. Nah, sehingga yang tadi memperkuat gerakan kemerdekaan dan membangun kesadaran nasional ini disokong oleh atau mengunggah kaum petani atau kaum tani ini ikut berjuang dalam pergerakan tersebut. Ini juga di Revolusi Oktober 1917 di Uni Soviet juga memberi pelajaran dan sebuah motivasi untuk kita di Indonesia atau kaum petani dan pelajar pada saat itu membuat gerakan kemerdekaan Indonesia. Seperti itulah dari bab 2 tentang 3 pokok pertentangan imperialisme di Indonesia.